Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Cagum Motovlog. Jadi balik lagi di channel YouTube-nya Cagum, tapi kali ini gue lagi nggak kayak biasanya ya, lagi riding di luar atau misalkan lagi motoran. Kali ini gue lagi ngikutin anjuran pemerintah tentang PSBB, jadi gue juga ikut bikin vlog di rumah aja. Buat kalian para subscriber gue yang nonton dimanapun, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, karena di tengah kejadian pandemik ini benar-benar kacau banget di luar. Dan buat kalian yang nonton dari rumah, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kebersihan. Pokoknya kalau keluar kalian tetap safety. Ingat sekarang di Jawa Barat udah dimulai PSBB. Terus untuk orang yang baru pertama kali nonton vlog gue, jangan lupa di subscribe, karena subscribe kalian bisa merubah segalanya buat gue. Oke, bahasan kali ini kalian udah bisa ngelihat sendiri. Di kanan gue ini udah ada box helm. Ini sengaja nggak ditutup-tutupin apalah, ini udah kelihatan tulisannya KYT alias KYT. Jadi ini adalah helm yang membuat gue berpaling dari Zeus J811. Ini KYT apa, di dalam boxnya helm apa? Mungkin sebagian dari kalian yang mengikuti Instagram gue udah tahu gue pengen minang helm apa. Tapi buat yang belum tahu, kalian bisa lihat video ini. Oke, jadi bahasan gua nggak akan terlalu detail atau mendalam tentang helm ini, karena banyak banget channel-channel lain yang udah ngebahas tentang KYT TT Course. Di sini gua cuma bakal ngeliatin helm TT Course yang udah digantengin pakai visor dark smoke dari KYT-nya sendiri. Oke, tadi kan di video juga udah ada ya, dan ini kalian bisa lihat langsung. Nah ini kalau misalkan KYT, visor orinya ada tulisannya kayak gini. Juga udah include ada dudukan buat pin lock. Ya pokoknya untuk pin lock lah udah ada. Untuk helm di bawah 1 juta rupiah, ini helm sangat-sangat memenuhi kebutuhan gua, terutama kebutuhan tampilan, karena tampilan helm ini keren banget. Juga udah dibekali plat visor dari sananya. Walaupun ya helm berplat visor itu belum tentu helm mahal atau helm bagus maksudnya ya. Tapi karena gua emang suka bentuk helm plat visor, jadi helm ini sangat menggiurkan. Dan selanjutnya kita bakal bahas kenapa sih alasannya gue bisa jatuh cinta sama KYT TT Course ini. Yang pertama yang ngebuat gue jatuh cinta dari helm ini adalah bentuk helmnya yang keren banget. Ini KYT yang desainnya sangat-sangat Eropa banget. Dan kalau kalian tahu, visornya juga dari sananya udah dibekelin plat visor. Enggaknya dari tampilan, plat visor itu udah jauh lebih keren. Terus dari pabriknya udah ada pinnya cuy. Udah include lah. Oke, dan ini adalah tampilan KYT TT Course setelah memakai dark visor. Jadi makin ganteng. Ini visornya ori dari KYT-nya ya. Kita kletekin dulu. Anjay. Karena kalau yang bening kurang greget dan visornya ini baru-baru aja launching. Ini makin cakep, makin kece. Apalagi nanti kalau misalkan visornya udah ada yang iridium. Oke, yang pertama itu yang ngebuat gua jatuh cinta. Dan yang kedua, alasan kedua gua meminang KYT TT Course ini adalah karena si KYT TT Course ini helmnya lebih ringan. Itu yang ngebuat gua nggak suka sama KYT Vendetta sebelumnya. Jadi di KYT Vendetta itu kan sebelumnya berat banget, yang suka bikin sakit leher gitu kalau riding jauh. Dan impresi gue ketika riding pakai helm ini kemarin, ini helm cukup ringan. Bener-bener ringan sih sebenarnya. Itu alasan kedua gue kenapa jatuh cinta sama KYT TT Course. Untuk selanjutnya, KYT TT Course ini kalau dibandingkan dengan helm gue yang sebelumnya, Zeus J811, sudah mengusung DD ring. Jadi lebih safety dibanding klik dari Zeus. Nah, ini untuk kisaran budget 900 ribuan ya. Kalau misalkan harga resmi dari KYT 800-an kalau tidak salah, tapi karena ya
you know lah, di Helmet Gallery banyak diambil seller-seller helm. Ini bisa melejit sampai 1 juta, 1.100.000 dijual lagi. Dan ya itu juga yang apa ya, karena mungkin helm ini viral, banyak dicari, akhirnya juga banyak dibeli sama seller, dan di reseller akhirnya harganya meroket cuy. Visornya aja kalau misalkan kalian beli di luar itu harganya bisa sampai 250.000. Tapi kalau misalkan kalian dapat dari official store resmi KYT-nya, itu bisa di bawah 200.000. Ya, sedikit lah di bawah 200.000 kayak yang gua dapet ini. Nah, helm ini udah dedering. Terus alasan lainnya kenapa gua pindah dari Zeus J811 ke KYT TT Course, walaupun belum dicoba, tapi untuk first impresi pertama gua ketika pakai helm ini, si ventilasinya itu nggak berisik, adem, terus kerasa lah si fan yang terutama yang di daerah dagu ini, angin ke mukanya kerasa. Karena emang fan-nya agak gede sih dibanding Zeus ya, agak gede Zeus gua yang sebelumnya. Emang masih ada suara angin-angin sedikit di daerah kuping gitu, walaupun pakai helm ini ketika pakai helm ini ngebut tetap ada suara angin-angin di daerah kuping. Tapi itu nggak menjadikan masalah sih, karena nggak terlalu berisik, bener-bener berisik kayak Zeus J811 yang gua. Kalian mungkin kalau misalkan nonton vlog gua yang pakai Ninja ngebut, itu suka ada suara angin sampai gresek-gresek, karena gua kan pakai mic-nya Boya M1 ya, yang ada powernya, jadi suaranya itu bisa benar-benar sangat ketangkap. Dan kalau misalkan helmnya berisik, ventilasi helmnya berisik semua, itu mengganggu gitu ke mic. Dan ya gua pilih KYT TT Course karena mungkin ini bisa jadi solusi yang bakal lebih adem, tapi belum dicoba pakai mic ya. Nah oke, itu beberapa alasan gua memilih KYT TT Course yang menggantikan Zeus J811. Buat kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa di kolom komentar. Nanti seperti biasa yang bisa gua jawab, gua bakal usahain buat jawab. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And bye-bye.